Innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita, tuqbilu fi surati syaitan, tuqbilu menghadap ke depan, fi surati syaitan, dalam bentuk syaitan wanita ini, karena akan menjerumuskan seorang ke dalam hawa nafsu. Bukan berarti yang dimaksud dengan bentuk syaitan yakni persis dengan bentuk tubuh dan modelnya syaitan, tidak. Akan tapi dari sisi fitnah, bahwa menghadap ke depannya seorang wanita yang kemudian dilihat oleh seorang laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya, ini akan menyebabkan laki-laki tersebut terfitnah, sebagaimana syaitan begitu cepat memfitnah seseorang, memberikan waswas kepada seorang. Wa tudbiru fi surati syaitan, dan menghadap ke belakang dalam bentuk syaitan. Fa idza absara ahadukum imra'atan, maka apabila salah seorang kalian melihat kepada seorang wanita, falyati ahlahu, maka hendaklah dia mendatangi istrinya, hendaklah dia mendatangi keluarganya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, yaruddu ma fi nafsihi, itu akan menolak apa yang terdapat di dalam dirinya ketika dia melihat seorang wanita tersebut. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau yang ketika beliau keluar kemudian melihat seorang wanita dalam keadaan seperti ini, terfitnah, beliau cepat-cepat pulang ke rumahnya. Nah, padahal keadaan para wanita yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya tidak seperti zaman sekarang, ikhwan. Di zaman sekarang ini jauh lebih parah. Kebobrokan mereka jauh dibandingkan dengan apa yang terdapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kenapa Rasulullah mengatakan sinfani min ummati lam arahuma? Ada dua golongan dari kalangan umatku ini yang saya belum pernah melihat keduanya. Lalu diantaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari dua golongan tersebut, wanisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, lalu disebutkan sifat-sifatnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada di zaman kita sekarang ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa banyaknya model-model yang timbul dari kalangan wanita pada zaman sekarang ini tidak terdapat di zaman Rasulullah. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memberikan peringatan, bahkan di zaman Rasulullah ketika beliau mengatakan, apabila salah seorang kalian melihat kepada seorang wanita, hendaklah dia mendatangi keluarganya. Ya. Padahal mungkin mereka hanya terfitnah wajah, ataukah mungkin mereka hanya terfitnah dengan pakaian wanita saja. Ya, terkadang ikhwan, dengan pakaian saja itu seorang laki-laki bisa terfitnah. Ya, melihat ada seorang wanita dengan berhijab, laki-laki bisa terfitnah. Nah, mungkin dia akan berangan-angan, siapa si fulana, bagaimana keadaan dia, dari mana saja dia. Nah, akhirnya ini selalu akan memberikan angan-angan bahwa oh fulana ini rambutnya seperti ini, wajahnya seperti ini, akan menimbulkan angan-angan dalam dirinya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara mutlak. Ya, apabila salah seorang kalian melihat seorang wanita lalu kemudian menimbulkan sesuatu dalam dirinya, cepat-cepat dia pulang. Karena sesungguhnya pada istrinya pun terdapat yang seperti persis seperti apa yang mereka miliki. Demikian, dalam rangka untuk membantah fitnah, dalam rangka untuk mengeluarkan fitnah dari hati seorang. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, salah satu obat, ya, salah satu terapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkantar fitnah dan membantah fitnah yang telah masuk ke dalam diri seorang laki-laki. Qala an-Nawawi fi syarh Muslimin, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, qala al-ulama'u, berkata para ulama, makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi,
al-isyaratu ilal hawa, mengisyaratkan kepada hawa nafsu, wa du'ai ilal fitnati biha, dan akan menyeru dan mengajak kepada fitnah dengannya, lima ja'alahu Allah Ta'ala, berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, fi nufusir rijali, di dalam jiwa-jiwa para lelaki, minal maili ilan nisa, dari kecenderungan mereka kepada para wanita. Ini sudah merupakan sunnatullah. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dari kalangan manusia ini ada yang laki-laki dan ada yang wanita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebagai salah satu sunnahnya bahwa laki-laki senang pada wanita, demikian pula sebaliknya. Ini merupakan sunnatullah. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan pada diri para lelaki itu cinta kepada wanita, ya, kecuali yang telah berubah dari sunnatullah, yang telah berubah dari kodratnya. Ada sebagian di antara mereka walil tidadu binadharihinna, dan merasa lezat begitu melihat kepada para wanita, wa ma yata'allaqu bihinna, dan apa yang berhubungan dengan mereka, dengan para wanita. Nah, apakah dengan gambarnya, ataukah dengan pakaiannya, ataukah dengan baunya, dan seterusnya. Ini para lelaki itu mereka punya kecenderungan untuk senang kepada para wanita. Fahiya syabihatun bisyaitan, maka wanita dalam keadaan seperti ini serupa dengan syaitan, fi du'aihi, ya, dalam keadaan yakni serupanya itu dari sisi mengajaknya dia ila syarr, kepada kejahatan, biwaswasatihi, dengan waswasnya syaitan, wa tazyinihi lahu, dan dihiasinya fitnah tersebut. Syaitan itu pandai untuk memberikan hiasan kepada seseorang. Maka demikian pula para wanita, ikhwan. Coba kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan, menyerupakan antara syaitan dengan wanita, ya. Ini membuktikan bahwa para wanita itu mampu untuk menjadikan seorang itu menyimpang dengan secepat mungkin, sebagaimana syaitan mampu untuk membuat seorang itu menyimpang secepat mungkin dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yustanbatu min hadza, dan bisa diambil istinbat dari permasalahan ini, annahu, bahwasanya, yang bagi sepantasnya lah, alla takhruja, bahwa wanita tersebut janganlah dia keluar, atau dia tidak keluar, bainar rijal, di antara para laki, karena fitnah, ya, dalam acara apapun, illa li daruratin, kecuali dalam keadaan darurah. Nah, dalam keadaan darurah diperbolehkan yang demikian. Selama keadaannya bukan dalam keadaan darurat, kembali kepada hukum haram. Karena menghadap ke depannya seorang wanita adalah haram, adalah syaitan, dan menghadap ke belakangnya seorang wanita adalah syaitan. Dalam keadaan bagaimanapun, ini merupakan fitnah. Sehingga diistinbatkan dari sini, kata beliau, jangan sampai seorang wanita itu keluar, apalagi berada di hadapan para lelaki, kecuali dalam keadaan darurah. Darurat seperti apa? Misalnya ada seorang yang datang untuk mengkhidbah, untuk melamar seorang wanita dan untuk menazarnya. Oh, yang dalam keadaan seperti ini boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, mensyariatkan demikian. Ya. Demikian pula apabila seorang wanita itu dalam keadaan sakit misalnya, maka boleh bagi seorang lelaki untuk, kalau di sana tidak ada seorang wanita pun yang mampu atau yang bisa menjadi seorang dokter, ya terpaksa seorang lelaki yang yang membuka auratnya, tergantung dari luka mana yang terdapat di dalam tubuh seorang wanita. Tidak boleh berlebihan. Nah, tidak boleh misalnya kalau di bagian pahanya itu yang luka, semuanya dari ujung kakinya dibuka semua. Oh tidak, harus hanya yang tergantung dari letak
penyakitnya tersebut. Misalnya seorang wanita dalam keadaan hamil dan dia hendak melahirkan, ya qadarullah terpaksa mesti dioperasi misalnya, ya sesar misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kemudian seluruh tubuh wanita itu ditelanjangi, ya. Akan tetapi hendaklah dibuka yang bagian mana saja yang hendak dioperasi tersebut, tidak berlebihan. Apabila berlebihan maka sudah terjatuh dalam perbuatan yang haram. Nah, ini yang namanya perkara yang darurah, ya. Selain itu tidak diperbolehkan seorang wanita untuk keluar di hadapan mereka, karena asal daripada seorang wanita tersebut akan menimbulkan fitnah di antara para lelaki. Wa annahu, dan bahwasanya yang bagi lirrajuli, sepantasnya bagi seorang lelaki, al-ghaddu an thiyabiha, al-ghadd, menundukkan pandangannya, ya. Hendaklah seorang laki itu menundukkan pandangannya an thiyabiha, dari pakaiannya seorang wanita, ya. Ini yang beliau maksudkan, apa yang nampak dari seorang wanita. Sekarang ini ada para wanita, para akhwat, mereka sudah berhijab, mereka keluar dari rumah mereka. Bukan berarti ketika mereka sudah keluar dari rumah mereka lalu kemudian mereka sudah berhijab dengan pakaian hitam, masya Allah, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian kita seenaknya bisa memandang siapa ini, diikuti terus kemana dia hendak pergi. Lah, tetap tidak diperbolehkan, ya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal mar'ata tudbiru fi surati syaitan wa tuqbilu fi surat syaitan. Wanita itu menghadap ke depan syaitan, menghadap ke belakang juga syaitan. Artinya apa? Secara umum fitnah. Pakaiannya menimbulkan fitnah, ya. Warnanya menimbulkan fitnah, baunya menimbulkan fitnah, apalagi wajahnya dan tubuhnya dan seterusnya. Oleh karena itu beliau mengatakan sepantasnya bagi seorang laki-laki menundukkan pandangan an thiyabiha, dari pakaiannya, wal i'radu anha mutlaqan, dan menghindarkan atau memalingkan diri dari wanita tersebut secara mutlak. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan ba'dal asr. Wal nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azakumullah. Kita lanjutkan dari pembacaan kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku buat para wanita. Yang tadi kita telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan kita telah menyebutkan pula pemahaman yang bisa diambil dari hadis tersebut, yang mana di sini beliau menyebutkan dua pemahaman. Untuk keluar di hadapan para laki, baru yang demikian ini diperbolehkan. Akan tetapi selama tidak ada yang menjadikan seorang itu mesti keluar dari rumahnya, na'am, apalagi hanya disebabkan karena hanya mau menuntut ilmu dunia, ya, seperti yang sekarang ini kita saksikan banyak di madaris wal jami'at, sekolah-sekolah, dan demikian pula di kampus-kampus, yang mana bukan perkara yang tersamar lagi oleh kita, ikhtilat yang terjadi di antara laki-laki dan para wanita, bercampur baur di antara mereka, wallahu musta'an. Bahkan di antara mereka, yakni bukan merupakan perkara yang asing lagi bagi mereka, bersalaman di antara laki dan wanita yang bukan mahram, bahkan duduk berdampingan di taman-taman dan seterusnya.
Naam, bahkan sudah banyak yang terjadi hubungan seksual di luar pernikahan antara para pemuda dengan para pemudi. Ini tentunya sangat menyakitkan hati kita. Ini disebabkan karena mereka meninggalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menjelaskan tentang bahayanya para wanita. Naam. Dan kemudian dari pemahaman yang kedua, beliau mengatakan sepantasnya pula bagi para lelaki untuk menundukkan pandangan. Ya. Di mana menundukkan pandangan ini bukan hanya terhadap seorang yang membuka aurat, tapi bahkan terhadap para wanita yang mereka telah menutup auratnya, yang mereka telah berhijab dan berjilbab yang syar'i, maka hendaklah mereka menundukkan pandangan pula darinya dan dari pakaian-pakaian mereka. Walaqad hasama asy-syar'u kullama datin tuaddi ila al-fitnati bin nisa. Dan sungguh syariat ini telah menutup setiap perkara yang mengarahkan, yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah terhadap para wanita. Naam, yaitu syariat ini telah menjelaskan segala perkara yang kira-kira di situ ada pintu yang bisa menyebabkan seorang laki itu terjerumus ke dalam fitnah wanita. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang demikian ini tidak diperbolehkan. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah para wanita melakukan berdasarkan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa min dzalika ma yali, di antaranya apa yang berikut ini. Yang pertama, rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan Abu Dawud As-Sajastani min tariqi Musaddad, dari jalannya perawi yang bernama Musaddad bin Musarhad. Qala akhbarana Yahya, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Yahya. Qala anba'ana Thabit bin Umarah, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Thabit bin Umarah. Qala haddatsani Ghunaim bin Qais, telah mengabarkan atau telah memberitakan kepadaku Ghunaim bin Qais, an Abi Musa, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, ini sahabatnya, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza ista'taratil mar'atu, apabila seorang wanita ista'tarat, menggunakan itar, menggunakan parfum, famarrat, lalu kemudian dia keluar, ya, dari rumahnya, alal qaumi, dan dia melewati suatu kaum yang ini bukan mahramnya, melewati suatu kaum ajnabiyin, liyajidu rihaha, agar kemudian mereka ini, kaum ini, mereka mendapatkan bau dari wanita tersebut yang telah memakai parfum. Naam, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai parfum, menggunakan harum-haruman, dan dia melewati suatu kaum sehingga mereka mendapatkan baunya, mencium baunya, fahiya kadza wa kadza, maka wanita ini demikian dan demikian. Qala qaulan syadidan, Rasulullah mengucapkan suatu perkataan yang sangat pedis sekali, ya. Ini di dalam riwayat Abu Daud. Kalau di dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan oleh sahabat, yakni zaniyah, yaitu bahwa wanita ini dianggap sebagai seorang penzina, hanya keluarnya dengan menggunakan parfum saja, dianggap dia sebagai wanita jalang, wanita penzina. Maka di sini ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau betul-betul melarang seorang wanita untuk keluar dari rumahnya dalam keadaan dia mempunyai sesuatu yang bisa menjadikan fitnah bagi para laki, di antaranya parfum. Ini banyak sekarang dari kalangan para wanita, bahkan justru mereka tidak merasa enak begitu kalau keluar tanpa memakai parfum, ya, apalagi untuk pergi ke pasar, ya, untuk pergi ke tempat-tempat perbelanjaan,
untuk pergi ke tempat-tempat pesta waliyadzubillah, untuk berziarah ke rumah orang lain, kita tidak mendapatkan seorang wanita pun kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka keluar ini, melainkan mereka menggunakan parfum. Mereka menggunakan wangi-wangian, mereka menggunakan harum-haruman. Bahkan mereka berbangga-bangga dengannya. Ya. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mencari parfum mana yang paling harum untuk dipakai keluar rumah. Ini fitnah yang sangat besar. Padahal mereka muslimat. Ya. Bahkan di antara mereka terkadang ada yang memakai kerudung, Masya Allah. Begitu keluar, dia sudah mencampur tubuhnya itu dengan parfum. Dia telah menyemprotkan pakaiannya itu dengan parfum, sehingga begitu keluar, dicium satu aja seorang lelaki ajnabi yang mencium baunya, sudah tergolong ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yakni zaniyah. Dianggap seorang wanita ini sebagai wanita penzina. Hadis ini hadis hasan kama fi sahihil musnad, sebagaimana di dalam sahih al-musnad karangan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Wa qala al-Imam Muslim, dan berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili, telah memberitakan pada kami Harun bin Sa'id al-Aili. Qala haddatsana Ibnu Wahab, telah memberitakan pada kami Ibnu Wahab. Qala akhbarani Makhramah, telah mengabarkan kepada kami Makhramah, an abihi, dari ayahnya, an Busr bin Sa'id, dari Busr bin Sa'id, anna Zainab ats-Tsaqafiyyah, bahwa Zainab ats-Tsaqafiyyah, ini sahabiyah, kanat tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, idza syahidat ihdakunnal isya'a, apabila salah seorang kalian wahai para wanita hendak menyaksikan salat isya, maksudnya hendak melaksanakan salat isya di masjid secara berjamaah. Apabila salah seorang kalian hendak hadir pada salat isya di masjid kaum secara berjamaah, fala tatayyab tilkal lailata, maka janganlah dia bertatayyub, menggunakan tip, menggunakan parfum pada malam itu. Naam. Artinya apa? Kalau kemudian dia sudah menggunakan parfum, ya, pada malam tersebut, begitu dia hendak minta izin keluar kepada suaminya untuk berangkat ke masjid, dalam keadaan dia sudah menggunakan harum-haruman, maka wajib atas suaminya untuk mencegah, tidak boleh, karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan fala tatayyab, jangan seorang wanita itu menggunakan parfum, menggunakan wangi-wangian, harum-haruman ketika dia keluar untuk melaksanakan sholatul isya. Ini untuk melaksanakan ibadah, ikhwan. Dalam rangka untuk melaksanakan ibadah saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan harus dengan syar'i kalian keluar rumah. Apalagi untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Naam. Bahkan pernah Rasulullah ketika Abdullah bin Umar membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu mencegah hamba-hamba Allah, para wanita, untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mencegah mereka. Kalau mereka sudah meminta izin kepada suaminya untuk keluar ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, seorang suami tidak boleh menolak perizinan dari istrinya tersebut untuk keluar melaksanakan ibadah. Ini pada asalnya. Sehingga pada waktu itu ada anak dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan ketika mendengarkan hadis Rasulullah ini, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah kami akan melarang para wanita untuk keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat di masjid. Dihina, dicaci maki oleh Abdullah bin Umar, sampai Abdullah bin Umar mengatakan kepada Bilal, anaknya ini, saya mengatakan kepada kamu, bersabda Rasulullah, kamu mengatakan saya akan mencegah mereka. Ya, secara zahir ini menyelisihi
perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun maksud Bilal baik, karena pada waktu itu para wanita penuh dengan fitnah. Kalau mereka keluar rumah akan menimbulkan fitnah. Tapi jangan dia membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan ketegasan dari Rasulullah, tidak boleh seorang suami melarang seorang istri yang hendak keluar untuk melaksanakan sholat di masjid, tapi dengan persyaratan. Kalau dia menggunakan parfum tidak boleh, wajib bagi suaminya untuk mencegah. Kalau dia tidak menutup auratnya tidak diperbolehkan, wajib bagi suaminya untuk mencegah istrinya tersebut keluar untuk melaksanakan sholat. Ini untuk melaksanakan ibadah. Bagaimana kalau untuk keluar ke tempat-tempat yang lainnya, keramaian, ikhtilat dan seterusnya, lebih keras lagi, dan tentunya tidak diperbolehkan yang demikian. Wa qala rahimahullah, dan berkata pula rahimahullah, yaitu al-Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Yahya, wa Ishaq bin Ibrahim, dan Ishaq bin Ibrahim. Qala Yahya, berkata Yahya, akhbarana Abdullah bin Abdullah bin Abdullah, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Farwah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Farwah an Yazid bin Khusaifah, dari Yazid bin Khusaifah, an Busr bin Sa'id, dari Busr bin Sa'id, an Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuma imra'atin, siapapun dari kalangan para wanita, ya, kalangan para wanita. Ini menunjukkan bahwa larangan ini terkhusus bagi para wanita saja. Adapun laki-laki dianjurkan keluar dengan memakai parfum. Bahkan sunnah untuk melaksanakan ibadah dengan menggunakan parfum. Naam, apalagi pada hari Jumat mendapatkan keutamaan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Jadi lafaz ini hanya dikhususkan pada para wanita saja. Ayyumam ra'atin, siapapun dari kalangan para wanita, asabat bakhuran, ya, yang mengenai dirinya itu dengan bakhur. Bakhur itu harum-haruman yang dibuat dari asap itu. Apa namanya? Ya semacam dupa. Itu orang-orang Arab, ya. Apalagi kadang pada hari Jumat kebanyakan mereka itu masang di masjid bakhur ini. Naam. Jadi harumnya itu menyebar di ruangan tersebut. Naam. Dan terkadang seorang kalau mau mengharumkan dirinya, ya, dupa itu ditaruh di lantai lalu kemudian dia berdiri di atasnya. Jadi masuk ke dalam semuanya itu, sampai ke dalam tubuhnya. Masuk semua, ya. Apa? Gaharu. Yes. Itulah. Kayu gaharu itu. Naam. Itu dupa. Bukhur. Ya. Kalau mau mengharumkan itu seperti itu keadaan. Naam. Nah, itu juga yang biasa yang dialami oleh pengantin Arab, nggak tahu kalau di Indonesia. Itu begitu mereka. Jadi diharumkan semuanya. Ya, dengan cara ditaruh di bawah lalu kemudian dibiarkan harum-harumnya itu semua naik ke tubuhnya dan ke pakaiannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapapun dari kalangan wanita yang terkena bukhur, ya, wangi-wangian yang harum itu dengan asap itu, fala tashhad ma'ana, maka janganlah dia hadir bersama kami al-isya al-akhirah, pada sholat isya. Naam. Bukan berarti pada sholat yang lain boleh. Nanti akan disebutkan insyaallah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan pada sholat isya yang akhir? Nah, apakah boleh pada sholat-sholat yang lainnya? Wa qauluhu, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isya al-akhirah, pada isya yang akhir itu. Qala Sindi, berkata As-Sindi fi hasyatihi 'ala An-Nasa'i, pada catatan kaki beliau, ya, ta'liq beliau terhadap Sunan An-Nasa'i, beliau mengatakan la'alla takhsisa, ya, mungkin saja pengkhususan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan isya ini, li'annal khaufa 'alaihinna fil laili aktsar, ya, karena kekhawatiran terhadap para wanita di waktu malam itu lebih, ya, karena biasanya para wanita mungkin pada waktu itu mereka kebanyakan menggunakan bukhur itu di waktu malam, ya, menggunakan parfum di waktu malam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanbih, memberikan peringatan, tidak boleh seorang wanita hadir pada sholat isya dalam keadaan mereka menggunakan harum-haruman. Nah, yang mana yang beliau berikan tanbih, peringatan ini pada sholat yang keseringan, yang dikhawatirkan para wanita itu sering mereka menggunakan parfum pada waktu itu, ya. Ini lebih-lebih lagi pada waktu-waktu yang lainnya tentunya. Nah, ataukah pelarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkannya pada waktu isya li'anna adatahunna, karena kebiasaan mereka para wanita ini isti'malul bukhuri fil lail, mereka menggunakan bukhur itu di waktu malam. Nah, jadi bukan berarti hanya pada sholat isya saja yang dilarang, tapi disebutkannya sholat isya karena mereka sering menggunakannya pada waktu malam. Nah, akan tapi mereka keluar secara mutlak dengan menggunakan parfum, ini diharamkan secara mutlak berdasarkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Abi Musa al-Asy'ari, idza sta'taratil mar'atu famarrat ala qaumi, apabila seorang wanita menggunakan harum-haruman parfum lalu kemudian melewati suatu kaum, maka dia itu dianggap sebagai wanita penzina. Maka hadis ini secara mutlak menunjukkan larangan itu ketika wanita keluar rumah kemana saja, apakah menuju masjid atau ke tempat-tempat yang lainnya. Naam. Wala yakhfa mali salatil jama'ati minal fadilah, dan tidaklah diragukan lagi, bukan perkara yang samar bagi kita, bahwa salat jamaah mempunyai keutamaan. Wa annaha tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah, dan bahwasanya salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Wa ma'adzalik, dalam keadaan seperti ini yang mempunyai keutamaan pun, nuhiyatil mar'atu an tashhada salatal jamaah, tetap dilarang seorang wanita itu untuk hadir pada salat berjamaah, idza kanat muta'attiratan au mutabakhiratan saddan lidzari'ah, apabila wanita tersebut menggunakan harum-haruman parfum ataukah menggunakan bukhur dalam rangka untuk menutup pintu menuju kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan zina. Jadi ini semua perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam zina. Subhanallah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Kenapa Allah mengatakan wala taqrabu zina? Janganlah engkau mendekati perbuatan zina.